Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita ke-6 ini kita akan membahas tentang perangkat lunak aplikasi. Nah, pada perangkat lunak aplikasi ini yang kita bahas yaitu peran perangkat lunak, kemudian ada pengelompokan perangkat lunak, istilah versi dan rilis, antarmuka pemakai, perangkat lunak aplikasi, software suite, dan peran perangkat lunak untuk buku elektronik. Perangkat lunak sendiri biasanya diartikan atau disebut dengan istilah program. Nah, program di sini adalah deretan instruksi yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki pembuatnya. Program pada umumnya dibuat oleh vendor, misalnya Microsoft, atau perseorangan atau programmer jika menguasai salah satu bahasa pemrograman, misalnya Java atau VB.NET atau C++ atau yang lainnya. Nah, di sini peran perangkat lunak di sini, jadi dari program atau perangkat lunak yang telah dibuat oleh programmer atau vendor, ini nantinya sering disebut sebagai software-software. Nah, software-software ini nanti terhubung dengan sistem operasi. Nah, dari sistem operasi ini terdapat kernel yang terhubung dengan hardware. Makanya kenapa software itu selalu dihubungkan dengan hardware, karena di sini ada sistem kernel. Lalu untuk pengelompokan perangkat lunak di sini dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi ini perangkat lunak yang kita pelajari ini ya. Untuk perangkat lunak sistem atau sistem software atau support software atau perangkat lunak pendukung adalah program yang digunakan untuk mengontrol sumber daya komputer seperti CPU dan piranti input-output. Contohnya di sini yaitu sistem operasi seperti Windows atau Linux dan juga sebagainya. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi atau application software adalah program yang digunakan oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas spesifik seperti membuat dokumen, memanipulasi foto, atau membuat program untuk keperluan bisnis atau sekedar untuk membuat program untuk pembelian atau keuangan. Pembelian atau penjualan. Kemudian berdasarkan cara mendapatkan perangkat lunak, di sini perangkat lunak dibagi menjadi 7 kelompok, yaitu perangkat lunak komersial, perangkat lunak domain publik, shareware, freeware, rentalware, free software, dan open source. Nah, di sini penjelasannya. Perangkat lunak komersial di sini yaitu perangkat lunak yang harus dibeli, ada hak ciptanya. Kemudian perangkat lunak domain publik yaitu perangkat lunak yang bersifat gratis dan tidak ada hak ciptanya. Untuk shareware, ini perangkat lunak yang bebas digunakan untuk pengujian dan terkadang selamanya. Namun juga diharapkan pemakai memberikan dana kepada pembuatnya jika pemakai bermaksud untuk menggunakannya secara terus-menerus. Sedangkan freeware yaitu perangkat lunak yang dapat digunakan tanpa perlu membayar sama sekali. Ada juga rentalware yaitu perangkat lunak yang dapat digunakan dengan cara menyewa. Di sini ada hak cipta juga. Free software yaitu perangkat lunak yang dilengkapi dengan kode sumber, dapat digunakan oleh siapa saja dan bebas untuk dikembangkan sendiri oleh pemakai sepanjang lisensi memperkenankannya.
Biasanya lisensi ini didapatkan secara gratis atau juga harus membayar, baik murah maupun sampai mahal. Di sini tidak ada hak cipta. Kemudian yang terakhir yaitu open source, yaitu serupa dengan free software, hanya saja sedikit berbeda tergantung dari lisensi yang diberikan. Dalam istilah perangkat lunak di sini ada versi dan rilis. Versi di sini menyatakan perubahan besar pada perangkat lunak. Biasanya versi ini dinyatakan dengan bilangan misalkan semacam 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 dan seterusnya. Contohnya di sini software yang sering kita gunakan yaitu Microsoft Office. Di sini mulai dari Microsoft Office 2007, sebelumnya juga ada ya, Microsoft Office 2013, 2016 sampai seterusnya. Kemudian ada istilah rilis, yaitu menyatakan perubahan kecil terhadap versi yang sama. Rilis ini biasanya dinyatakan dengan angka di belakang titik. Contohnya jika ada sebuah software dengan versi 4.0, kemudian ada versi rilisnya jadi berubah menjadi 4.1, 4.2, 4.3 dan seterusnya. Sebagai contoh, ada beberapa Microsoft Office itu. Jadi Microsoft Office ini mengeluarkan Microsoft Office 2003A. Nah, karena ada A-nya itu disebut sebagai rilis karena dia menyatakan perubahan kecil. Nah, untuk antarmuka pemakai, di sini bentuk interaksi antara pemakai dan komputer disebut sebagai antarmuka pemakai. Pada masa awal komputer PC menggunakan antarmuka yang dinamakan command drive. Jadi tampilannya hitam putih. Jika kita menginginkan sesuatu, jika kita ingin membuka sesuatu, kita harus mengetikkan suatu perintah. Dan kita harus hafal dengan perintah-perintah itu. Misalnya kita mau membaca folder A, maka perintahnya read folder A. Lalu dengan berkembangnya waktu, karena jika kita menggunakan command prompt terasa sulit, maka dibuatlah tampilan yang lebih mudah. Ini disebut dengan tampilan antarmuka GUI atau Graphical User Interface. GUI ini mengandalkan piranti mouse untuk melaksanakan pemilihan perintah yang dikemas dalam bentuk menu dan icon. Jadi untuk menjalankan komputer saat ini begitu mudah, tidak seperti dulu yang susah dan ribet. Jadi kita harus menghafalkan macam-macam perintah untuk membuka atau melakukan sesuatu. Kemudian pada antarmuka GUI ini terdapat istilah klik, double klik atau klik ganda, kemudian drag and drop. Itu istilah yang sangat familiar bagi kita yang sering menggunakan komputer. Kemudian antarmuka bentuk lain juga sedang dikembangkan, misalkan memerintah komputer dengan menggunakan suara atau kedipan mata. Jadi kedepannya komputer ini diharapkan bisa menyerupai manusia, seolah-olah manusia bisa bekerja dengan komputer yang layaknya manusia. Itu kedepannya nanti. Untuk perangkat lunak aplikasi atau application software, yaitu program yang digunakan oleh pemakai untuk melakukan tugas-tugas spesifik. Misalkan
untuk membuat dokumen, memanipulasi foto, membuat laporan keuangan, atau membuat program yang berhubungan dengan bisnis. Macam-macam perangkat lunak aplikasi, misalnya yang pertama perangkat lunak hiburan. Ini mencakup program-program permainan atau game, program untuk memainkan musik, misalkan Winamp, dan program untuk memainkan film, misalnya di sini Sing atau yang lainnya. Kemudian yang kedua perangkat lunak pendidikan, yaitu untuk mempelajari atau mereferensi sesuatu pengetahuan, misalkan program kamus, ensiklopedia, simulasi, pelajaran ilmu pengetahuan, dan pelajaran bahasa asing. Yang ketiga perangkat lunak bisnis, yaitu digunakan untuk menangani aplikasi bisnis, misalnya program untuk menangani persediaan barang atau inventory control, pencatatan dan pembayaran piutang atau account receivable, dan registrasi mahasiswa atau sistem akademis. Yang keempat di sini perangkat lunak khusus, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk pihak tertentu dalam menangani tugas-tugasnya. Misalkan untuk mendeteksi gempa. Lalu yang kelima yaitu perangkat lunak produktivitas kerja. Ini berguna untuk meningkatkan produktivitas kerja pemakai. Lalu untuk perangkat lunak pendidikan, ini muncul istilah edutainment, yaitu program yang menggabungkan kemampuan pendidikan dan hiburan sekaligus. Jadi contohnya di sini banyak sekali video anak-anak yang digunakan untuk pembelajaran, misalkan pembelajaran huruf abjad, huruf hijaiyah, tapi di sini tampilannya dalam bentuk misalkan dibuat lagu atau dibuat film, sehingga tampilannya menarik dan disenangi dan disukai banyak anak, sehingga program yang seperti itu disebut sebagai edutainment karena menggabungkan pendidikan dan hiburan. Kemudian untuk software suite, yaitu sekumpulan beberapa program yang dikemas menjadi satu. Contohnya di sini yang sering kita gunakan yaitu Microsoft Office, Adobe, Lotus Smart Suite, dan Star Office. Jadi untuk Microsoft Office di sini mempunyai produk yang terdiri atas Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, dan lain sebagainya. Ini terkumpul menjadi satu pada program Microsoft Office. Jadi untuk detailnya di sini untuk pengolahan kata pada Microsoft Office menggunakan Word, pada Corel menggunakan Word Pro, pada Sun Star Office menggunakan Star Writer. Kemudian untuk lembar kerja Office menggunakan Excel, Corel menggunakan Quadro Pro, dan Sun Star Office menggunakan Star Calc, dan seterusnya. Lalu peran perangkat lunak untuk buku elektronik atau e-book. Jadi perangkat lunak sekarang ini diciptakan juga untuk e-book juga. Contohnya di sini yaitu lulu.com, salah satu contohnya. Jadi di sini pada lulu.com ini terkumpul beberapa e-book dari berbagai materi. Kemudian untuk format e-book di sini menggunakan beberapa format. Ada yang menggunakan EPUB. Ini merupakan standar terbuka untuk buku elektronik yang diciptakan oleh International Digital Publishing Forum atau IDPF. Kemudian ada Mobile Pocket atau .mobile, yaitu format buku elektronik yang ditujukan untuk ponsel.
Kemudian yang sering kita gunakan yaitu .pdf atau portable document format. Ini format buku yang diciptakan oleh Adobe. Kemudian ada juga .ps atau PostScript, yaitu format yang biasa digunakan di penerbitan buku. Lalu ada juga .chm, biasanya ini untuk help. Ini merupakan format HTML yang terkompilasi, diciptakan oleh Microsoft. Ini beberapa format e-book. Lalu ada pula XPS, yaitu format yang diciptakan oleh Microsoft dan menggunakan format yang mirip dengan XML. Ada juga WWF. Format ini merupakan hasil modifikasi dari format PDF dan ditujukan agar dokumen lebih sulit untuk dicetak. Ini beberapa perangkat lunak pembaca e-book. Ada PDF Lite. Ini program yang ditujukan untuk membaca dokumen PDF yang bersifat open source. Kemudian ada FV-Reader. Program ini bisa diunduh gratis pada fvreader.org. Nah, ini mendukung format PDF, EPUB, FV2, DJVU, RTF, dan Mobile Pocket. Lalu ada STDU Viewer. Program ini bersifat freeware yang bisa diunduh di stutility.com, mendukung format TIFF, PDF, DJVU, XPF, JPEG-2, dan WWF. Dan juga ada Acrobat Reader, ini untuk membuka dokumen PDF. Nah, untuk tampilan e-book yang berupa PDF biasanya seperti ini. Ini dibuka menggunakan program Adobe Acrobat Pro. Nah, sekian penjelasan saya mengenai perangkat lunak aplikasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.